Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang akan mempresentasikan makalah hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemahaman Konsep, Penalaran, dan Kreativitas bagi Anak Usia Dini. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para rekan saya berikut ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman konsep. Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemahaman. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham dapat diartikan mengerti dengan tepat, sedangkan menurut Sadiman, pemahaman dapat diartikan sebagai menguasai sesuatu hal dengan pikiran. Nah, sekarang kita beralih tentang pengertian konsep. Menurut Zek dan Tversky dalam Santrok 2010, konsep adalah kategori-kategori yang mengelompokkan objek, kejadian, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Nah, jika kita tidak memiliki konsep, kita akan kesulitan untuk menguasai cara memahami dan merumuskan masalah, bahkan tidak bisa memecahkannya. Sedangkan menurut Omroth, konsep adalah cara mengelompokkan dan mengkategorikan secara mental baik objek atau peristiwa yang mirip dengan sesuatu hal tertentu. Nah, jadi pemahaman konsep adalah proses individu menguasai dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran yang dilihat melalui kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak yang ditunjukkan oleh anak dalam memahami definisi, pengertian, ciri-ciri khusus, hakikat, dan inti atau isi dari materi, dan kemampuan dalam memilih atau menggunakan proses secara efisien dan tepat. Strategi dalam pemahaman konsep. Pencapaian konsep dinyatakan oleh Joyce dan Welly Suherman dan Wina Putra 1993 memiliki 3 fase kegiatan sebagai berikut. Yang A, penyajian data dan identifikasi konsep diantaranya yaitu yang pertama, guru menyajikan contoh yang sudah diberi label. Yang kedua, para pelajar membandingkan ciri-ciri dalam contoh positif dan contoh negatif. Yang ketiga, para pelajar membuat dan mengetes hipotesis. Yang keempat, para pelajar membuat definisi tentang konsep atas dasar ciri-ciri utama atau esensial. Yang B, mengetes pencapaian konsep diantaranya yaitu yang pertama, para pelajar mengidentifikasi tambahan contoh yang tidak diberi label dengan menyatakan ya atau bukan. Yang kedua, guru menegaskan hipotesis nama konsep dan menyatakan kembali definisi konsep sesuai dengan ciri-ciri esensial. Yang C, menganalisis strategi berpikir diantaranya yaitu yang pertama, para pelajar mengungkapkan pemikirannya. Yang kedua, para pelajar mendiskusikan hipotesis dan ciri-ciri konsep. Yang ketiga, para pelajar mendiskusikan tipe dan jumlah hipotesis. Penilaian pemahaman konsep. Menurut Firman, tahun 2000 seorang siswa dapat dikatakan telah memahami suatu konsep jika memiliki kemampuan menangkap arti atau informasi yang diterimanya, antara lain yang pertama, menafsirkan bagan, diagram, atau grafik. Yang kedua, menerjemahkan suatu pernyataan verbal ke dalam formula matematis. Yang ketiga, memprediksikan berdasarkan kecenderungan tertentu dalam artian interpolasi atau ekstrapolasi. Yang keempat, mengungkapkan suatu konsep dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya itu menurut Novak dan Gowin tahun 1984 halaman 139, pemahaman konsep dapat juga dievaluasi melalui peta konsep. Guru dapat mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswanya untuk mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Menurut Wikipedia, penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Ada pula yang menyatakan bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Ciri-ciri penalaran yang pertama, adanya suatu pola berpikir secara luas dapat disebut juga logika.
karena penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitik dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir analitik. Secara detail, penalaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, logis. Yang kedua, analitis. Yang ketiga, rasional. Yang pertama, logis. Suatu penalaran harus memenuhi unsur logis, artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada objek yang sahih. Yang kedua, analitis. Berarti bahwa kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu. Yang ketiga, rasional. Rasional adalah apa yang sedang dinalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Menurut John Dewey, proses penalaran manusia dilakukan melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama, timbul rasa sulit, baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat, sulit mengenal sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian, rasa sulit tersebut diberi definisi dalam bentuk permasalahan. Timbul suatu kemungkinan pemecahan yang berupa reka-reka, hipotesis, inferensi, atau teori. Selanjutnya, ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pencentukan implikasi dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau data, lalu menguatkan pembuktian tentang ide-ide tersebut dan menyimpulkan melalui keterangan-keterangan ataupun percobaan-percobaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai alat ukur penalaran. Alat ukur penalaran CHC-AJP oleh Raymond Carroll dan John Noem ada 8. Yang pertama, auditory processing, GA, ialah kemampuan untuk mendiskriminasi mengingat, berpikir, dan bekerja secara kreatif terhadap stimulus auditori seperti nada, bunyi-bunyi dari lingkungan, dan suara. Visual processing atau GV ialah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan imajinasi mental. Yang ketiga, learning efficiency, GI, ialah kemampuan untuk mempelajari, menyimpan, dan mengkonsolidasikan informasi baru selama periode waktu tertentu. Yang keempat, retrieval fluence, GR, ialah tingkat dan kelancaran seseorang dalam mengakses informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang. Selanjutnya, short-term working memory atau GYM ialah kemampuan untuk mengkodekan, mempertahankan, dan memanipulasi informasi dalam keadaan langsung. Yang keenam, fluid reasoning atau GF ialah kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang baru yang tidak dapat dilakukan dengan mengendalikan pengetahuan sebelumnya atau dengan skema. Yang ketujuh, comprehension knowledge atau GC ialah pemahaman mengenai kedalaman dan keluasan pengetahuan dan keterampilan yang dipandang berharga dalam sebuah budaya. Yang terakhir, speed processing, GS, adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kognitif sederhana secara berulang kali dengan cepat dan tepat. Oke teman-teman, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan kreativitas. Kreativitas itu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan ide-ide asli atau adaptif. Fungsi kegunaannya secara penuh yaitu untuk berkembang. Selanjutnya, pengertian kreativitas menurut beberapa ahli ya. Yang pertama, menurut James, kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek, perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru yang dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Kemudian, pengertian kreativitas menurut Sandrock, kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasanya, serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik. Nah, lanjut ke ciri-ciri kreativitas menurut Wilford, mengemukakan ciri-ciri kreativitas antara lain. Yang pertama adalah kelancaran berpikir, yang kedua adalah keluasan berpikir, yang ketiga adalah elaborasi, dan yang terakhir adalah originalitas. Jadi faktor-faktor kreativitas itu menurut Rogers ada dua. Pertama itu faktor dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi setiap individu itu memiliki
dorongan atau motivasi di dalam dirinya sendiri gitu. Sedangkan faktor kedua itu ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan teman, sekolah gitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu pengaruh lingkungan. Jadi ini tuh lebih ke penduduk perkotaan dan pedesaan. Jadi menurut pendapatnya Harlock, orang yang berada dalam penduduk perkotaan itu tingkat kreativitasnya lebih tinggi gitu daripada orang yang penduduk pedesaan, karena mungkin tingkat teknologi atau informasinya lebih bisa diikuti. Nah, sedangkan yang terakhir intelijensi. Jadi orang yang pandai tingkat kreativitasnya lebih tinggi daripada orang yang kurang pandai, seperti itu. Nah, yang tadi faktor-faktor menurut Harlock. Menurut Harlock terdapat 6 faktor kreativitas. Pertama itu ada jenis kelamin. Jadi itu lebih ke gender. Laki-laki itu lebih kreatif daripada perempuan, karena dalam pola asuhnya itu lebih kepada kemandirian gitu. Tapi apakah semuanya seperti itu? Apakah semua laki-laki itu lebih kreatif daripada perempuan? Kalau menurut pendapat kelompok kami sih enggak ya. Terus yang kedua itu ada status sosial ekonomi. Jadi dalam kalangan keluarga yang memadai status ekonominya lebih cukup itu dapat anaknya memiliki tingkat kreativitas yang lebih tinggi gitu daripada status sosial ekonomi yang lebih rendah. Ini menurut pendapatnya Harlock gitu. Terus yang ketiga ada urutan kelahiran. Jadi yang dimaksud urutan kelahiran itu kan setiap dalam anggota keluarga memiliki beberapa anak. Nah, jadi anak itu memiliki tingkat kreativitasnya yang berbeda-beda gitu. Nah, ada lagi ukuran keluarga. Jadi maksudnya apa sih? Jadi menurut Harlock ini ukuran keluarga yang lebih besar itu tingkat kreativitasnya lebih rendah daripada ukuran keluarga yang lebih kecil. Jadi terdapat beberapa teori kreativitas, ada 6 ya. Pertama itu teori psikoanalisis dari Freud. Jadi menurut Freud itu orang-orang yang memiliki pribadi trauma itu memiliki gagasan-gagasan yang disadari dan tidak disadari gitu. Sedangkan mekanismenya itu mekanisme pertahanan. Dalam mekanisme pertahanan terdapat hambatan kreativitas. Jadi mekanisme yang lebih tepat itu mekanisme sublimasi. Ketika itu muncullah awal imajinasi sehingga menyebabkan kreativitas seseorang. Nah, yang kedua itu ada teori asosiasionistik. Jadi teori ini tuh menyatakan bahwa dalam proses mental terdapat mental lainnya yang menyebabkan dan berkaitan terhadap kreativitas seseorang. Misalnya seperti berpikir kreatif, berpikir analogis, memainkan peranan penting. Nah, ketiga itu ada teori Gestalt. Jadi menurut teori Gestalt ini persepsi dan proses pengertian pada manusia itu sendiri berkaitan dengan kreativitas. Misalkan manusia memiliki pengalaman yang berstruktur dan berorganisir secara keseluruhan gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan teori eksistensial itu kebalikannya dari teori Gestalt. Jadi jika tadi keseluruhan ini hanya pada awal permulaannya saja gitu. Seperti pada momen-momen pertemuan. Jadi tidak secara keseluruhan orang bisa mengalami kreativitas hanya pada tahap awal saja gitu. Nah, sedangkan teori interpersonal. Jadi teori interpersonal itu lebih kepada kamu menilai hasil karya orang lain dan bisa mengapresiasinya gitu terhadap kreativitas karya tersebut. Nah, yang terakhir itu ada teori Triad. Jadi menurut teori Triad itu lebih kepada mencangkup sensitivitas terhadap masalah, kelancaran berpikir, keluasan berpikir, originalitas berpikir, redefinisi dan elaborasi. Cara mengukur kreativitas. Tes ini merupakan hasil konstruksi oleh Paul Troche pada tahun 1966. Menurut Profesor Dr. Sukarni Catur Utami Munajar, di Fletch untuk menjadi individu kreatif diharapkan kemampuan berpikir yang mengalir lancar, bebas dan wangsit yang orisinal yang didapat dari alam berpikir sendiri. Berpikir kreatif juga menuntut yang bersangkutan memiliki banyak gagasan, dan itu semua tidaklah gampang. Dengan kata lain, biar anak bisa berpikir kreatif, ia harusnya bisa bersifat terbuka dan fleksibel dalam mengemukakan gagasan.
makin banyak wangsit yang dicantuskannya menuju makin kreatif si anak. Topik tes figural. Tes permulaan kata misal kepada anak diberikan karakter K dan A. Kemudian ia diminta untuk membentuk sebanyak mungkin kata yang bisa dibentuk dari dua karakter tadi. Umpamanya anak menjawab kami kapal, karung, dan sebagainya. Tes pembentukan kata kepada anak diberikan kata tertentu, misalnya proklamasi. Nah, berdasarkan kata tersebut, anak diminta membentuk kata-kata lain sebanyak mungkin. Umpamanya, anak akan menjawab kolam, lama, silam, dan lain-lain. Tes kalimat 3, kata misalnya kepada anak diberikan 3 karakter yakni A, M, dan P. Lalu misalnya ia menyusun sebanyak mungkin kalimat-kalimat yang diawali dari huruf yang diberikan tadi dengan urutan yang boleh diubah-ubah. Umpamanya jawabannya iya Ani makan pisang atau mana payung Anton. Tes kesamaan sifat, misalnya anak mendapatkan soal mengenai sifat lingkaran dan keras. Anak diminta untuk memikirkan dan menyebutkan sebanyak mungkin benda-benda yang memiliki sifat atau ciri-ciri tersebut. Jawabannya mungkin iya bola, tenis, kelereng, roda, tingklik, dan sebagainya. Tes penggunaan tak lazim, contohnya anak akan diberikan benda yang ditemui sehari-hari. Akan tetapi, ia justru diminta untuk membentuk sesuatu yang tak bisa dengan bentuk tersebut. Umpamanya dikala anak diberikan surat kabar, ia menggunakan untuk membuat kapal-kapalan, diberikan topi, bola, dan sebagainya, bukan sebagai materi pembacaan. Itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.